Bab 2. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul cabang iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Pratama dari kelas 10-9, nomor absen 13 dan asal sekolah dari SMA Negeri 1 Patian Rowo. Bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadini Dwi Pratiwi dari kelas 10-9, nomor absen 24 dan asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Patian Rowo. Dan perkenalkan, nama saya Adila Septia Ramadini dari kelas 10-9, nomor absen 1, asal sekolah SMA N1 Patian Rowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalvi Amalia Putri, nomor absen 08, asal sekolah SMA Negeri 1 Patian Rowo. Hai teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu tentang syu'abul iman. Apa sih pengertian dari syu'abul iman itu? Apakah teman-teman ada yang tahu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syu'abul iman itu. Apakah pengertian dari syu'abul iman? Pengertian dari syu'abul iman adalah 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari syu'abul iman, kita dapat menyimpulkan bahwa iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan, di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Adapun dalil nakli yang menjelaskan tentang syu'abul iman yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah sebagai berikut. Pengertian dalil nakli syu'abul iman adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Terdapat pengelompokan syu'abul iman yang berdasarkan dimensi keimanan yang terdiri dari 3 bagian yang meliputi Dimensi keimanan syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Niat, akidah, dan hati. B. Lisan atau ucapan. C. Seluruh anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. Adapun 77 pembagian cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. C. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Untuk cabang iman yang pertama, yaitu A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal. Contohnya yaitu iman kepada rukun iman. Iman kepada rukun iman mencakup 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, menjalankan sholat 5 waktu atau sholat fardu dengan istiqomah. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, percaya bahwa malaikat-malaikat adalah makhluk utusan Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi, terutama kitab suci Al-Quran. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, mengimani dan percaya bahwa Rasul-Rasul Allah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, iman dan percaya pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Iman kepada hari akhir.
Contohnya, iman dan percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Adapun cabang iman yang berkaitan dengan lisan sebagai berikut. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 7 cabang keimanan yang berkaitan dengan lisan, yaitu sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Dan yang ketiga, adapun iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan sebagai berikut. Adapun 40 cabang iman dalam dimensi perbuatan, diantaranya 1. Bersuci atau taharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Contohnya, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berwudu atau bersuci terlebih dahulu. Kedua, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. Contohnya, apabila kita telah melaksanakan sholat fardu dengan istiqomah, maka alangkah baiknya ditambah dengan sholat sunnah lainnya. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Contohnya, memberikan santunan kepada anak yatim di panti asuhan. Adapun tanda-tanda orang beriman diantaranya dijelaskan sebagai berikut. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. 4. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Serta yang ketujuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai problematik praktik keimanan di sekitar kita, yaitu sebagai berikut. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis, setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin. Di antaranya, 1. Mukmin yang saling mendengki. Kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. 3. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. 5. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Baiklah, kita akan masuk pada penjelasan materi yang terakhir, yaitu hikmah dan manfaat dari Syu'abul Iman. Berikut ini hikmah dan manfaat dari Syu'abul Iman serta pengaruh iman antara kehidupan manusia, antara lain. Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat dari Syu'abul Iman serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah beriman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Demikianlah penjelasan mengenai materi Syu'abul Iman dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.